Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Buku Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Pembahasan Bagian 2, Revolusi Agrikultur Gelombang 6. Membangun Piramida. Pendahuluan. Revolusi agrikultur menjadi titik balik besar dalam sejarah manusia. Dari pengembara bebas yang hidup menyatu dengan alam, manusia beralih menjadi petani yang menetap dan terikat pada tanahnya. Perubahan ini melahirkan kemajuan luar biasa, populasi melonjak, permukiman tumbuh, dan peradaban mulai terbentuk, namun juga membawa konsekuensi psikologis dan ekologis. Manusia menciptakan lingkungan buatan yang memisahkan mereka dari alam, membangun rumah dan ladang yang membatasi gerak, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan keterikatan pada harta benda. Di balik kemakmuran yang tampak, lahirlah bentuk baru dari keterasingan. Manusia yang dulunya bebas kini terperangkap dalam piramida ciptaannya sendiri. Revolusi agrikultur merupakan salah satu peristiwa paling besar dan paling kontroversial dalam sejarah manusia. Sebagian orang memujinya sebagai tonggak kemajuan yang membawa umat manusia menuju kemakmuran dan peradaban. Namun sebagian lainnya melihatnya sebagai awal dari kemerosotan, saat manusia mulai menjauh dari keseimbangan alam dan tenggelam dalam kerakusan serta keterasingan. Apapun penilaiannya, tak ada jalan untuk kembali. Begitu manusia mulai bertani, populasi meningkat pesat hingga tidak mungkin lagi kembali pada gaya hidup berburu dan meramu. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, populasi dunia hanya sekitar 5 hingga 8 juta pengembara. Namun pada abad pertama Masehi, jumlah pemburu pengumpul yang tersisa hanya 1 hingga 2 juta jiwa, jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan 250 juta petani yang telah memenuhi dunia. Paragraf ini menandai titik balik besar dalam perjalanan manusia. Pertanian bukan sekadar inovasi, melainkan perubahan cara hidup. Manusia yang dulu bebas berpindah mengikuti alam, kini terikat pada tanah yang mereka garap. Revolusi ini membawa kemajuan, tetapi juga memenjarakan manusia dalam sistem yang diciptakannya sendiri. Sebagian besar petani menetap di permukiman tetap, hanya sedikit yang menjadi penggembala nomaden. Kehidupan menetap ini menyebabkan wilayah gerak manusia menyusut drastis. Dahulu, para pemburu hidup di wilayah luas, ratusan kilometer persegi, dengan gunung, sungai, hutan, dan langit terbuka sebagai bagian dari rumah mereka. Kini, para petani menghabiskan hari-harinya di sebidang lahan kecil, berkutat di ladang atau kebun buah, sementara kehidupan mereka berpusat di rumah sederhana dari kayu, batu, atau tanah liat. Rumah itu menjadi simbol keterikatan, tempat mereka menambatkan hati dan tenaga. Dari sinilah lahir rasa memiliki yang kuat, juga jarak psikologis terhadap tetangga dan dunia luar. Disinilah awal munculnya konsep rumah seperti yang kita kenal kini, sebuah ruang privat yang membatasi aku dari mereka. Secara tak sadar, manusia mulai belajar menutup diri, merasa memiliki sesuatu, dan membangun identitas di dalam dinding-dindingnya. Dari pertanian, lahir rasa kepemilikan dan individualitas. Wilayah agrikultur ini tidak hanya lebih sempit, tetapi juga lebih buatan. Para pemburu masa lalu hanya sedikit mengubah alam selain dengan api. Sementara petani hidup di lingkungan buatan manusia yang dipisahkan dari alam liar. Mereka menebang hutan, menggali parit, membangun rumah, menanam pohon dalam barisan, dan memagari wilayah mereka dari dunia luar. Mereka menyingkirkan tumbuhan liar dan membasmi hewan pengganggu. Sejak awal pertanian hingga sekarang, manusia selalu berperang melawan serangga, binatang kecil, dan hama yang mencoba masuk ke wilayahnya. Perang kecil yang tak pernah usai di dapur, di kebun, dan di ladang, adalah bagian dari warisan panjang peradaban agraris. Paragraf ini menggambarkan bagaimana manusia mulai memisahkan diri dari alam. Dari sinilah lahir konsep alam buatan manusia, dunia yang rapi, terkontrol, dan steril dari kekacauan liar. Namun, upaya untuk menaklukkan alam juga menjadi awal dari alienasi,
manusia merasa berkuasa, tapi sekaligus terpisah dari dunia yang dulu menjadi rumahnya. Sepanjang sejarah, wilayah buatan manusia ini tetap kecil dibanding luasnya bumi. Dari total 510 juta kilometer persegi permukaan bumi, hanya sekitar 155 juta adalah daratan. Bahkan hingga abad ke-15, hampir seluruh petani dan hewan peliharaannya hanya menempati area seluas 11 juta kilometer persegi, sekitar 2% dari seluruh permukaan bumi. Sisanya terlalu dingin, panas, kering, atau basah untuk ditanami. Dalam potongan kecil bumi yang sempit inilah sejarah manusia berlangsung dan berkembang. Manusia membangun seluruh peradabannya hanya di sebagian kecil dari dunia. Seperti semut di sebuah batu besar, kita membangun kota, kerajaan, dan impian di ruang yang sesungguhnya sangat terbatas. Namun dari potongan kecil itulah sejarah, budaya, dan peradaban lahir dan berkembang. Manusia sulit meninggalkan pulau buatannya sendiri. Mereka tak bisa meninggalkan rumah, ladang, atau lumbung tanpa kehilangan yang berarti. Semakin lama, mereka mengumpulkan semakin banyak benda, perabot, alat, hasil panen yang membuat mereka semakin terikat. Mungkin mereka tampak miskin dibandingkan standar kita, namun setiap keluarga petani memiliki lebih banyak barang dibanding satu suku pengembara. Barang-barang inilah yang menjadi belenggu baru, menggantikan kebebasan yang dulu mereka miliki. Inilah paradoks dari kemajuan, semakin banyak yang dimiliki manusia, semakin berat langkahnya untuk pergi. Dari sinilah lahir akar keterikatan pada materi dan kepemilikan. Manusia yang dulu bebas kini terikat oleh barang-barangnya sendiri, sebuah piramida yang mereka bangun dari hasil kerja keras, namun sekaligus menjadi tempat mereka terperangkap. Bersambung ke subbagian 6.1 datangnya masa depan.